Terima kasih Anda masih bersama kami. Bu Mari, ini segmen terakhir kita. Apa Bu yang Ibu mintakan kepada pemerintah supaya yang disampaikan dalam RAPBN itu bisa terjadi, Bu? Iya, kalau buat saya sih intinya kalau kita mau bertumbuh 5,4%, kita perlu fokus kepada investasi dan meningkatkan investasi yang akan juga meningkatkan ekspor dan seperti tadi disampaikan Bu Sinta, menciptakan lapangan pekerjaan. Memang investasi dari pemerintah maupun dari Danantara dan seterusnya akan bisa membantu untuk infrastruktur, akan menyumbang ke pertumbuhan. Tapi yang kita perlukan adalah investasi dari swasta, terutama yang berorientasi ekspor, PMA, untuk benar-benar mengambil kesempatan di dalam opportunity yang ada di dalam pasar dunia saat ini yang memang tidak pasti, tetapi ada kesempatan-kesempatan untuk relokasi, untuk meningkatkan. Tapi kuncinya adalah diregulasi, meningkatkan produktivitas, dan benar-benar fokus kepada bagaimana kita bisa mempunyai strategi yang tepat ya untuk menangkap opportunity. Kita bisa lihat apa yang dilakukan Vietnam saat ini, banyak melakukan diregulasi dan reformasi untuk bisa menangkap kesempatan peningkatan investasi yang akan berorientasi ekspor untuk masuk kepada peluang-peluang yang terbuka di dalam ketidakpastian ini. Baik, terima kasih Bu Mari Pangestu sudah memberikan pemikiran Anda dari Hong Kong. Selamat malam Bu Mari. Bu Sinta, apa Bu yang dimintakan kepada pemerintah Bu supaya bisa benar-benar mencapai target-target itu? Ya, jadi pertama saya rasa kalau kita melihat dari sudut investasi, memang kita mesti juga memprioritaskan investasi yang bisa memberikan multiplier effect ke real sector. Ini saya rasa menjadi sangat kunci gitu. Makanya saya senang tadi mengatakan juga pertanian, memang padat karya jelas. Downstreaming yang dilakukan, hilirisasi yang dilakukan pemerintah ini sekarang udah benar. Tapi kita juga memang harus tetap jangan lupa industrialisasi kita nih, manufaktur kita. Ini kan kunci gitu ya. Jadi harus bisa juga diberikan insentif yang produktif gitu. Ini saya rasa kunci utama. Pada akhirnya pelaku usaha membutuhkan suatu kepastian dalam doing business ya. Jadi kenapa kita selalu mengatakan kemudahan berusaha gitu. Sebenarnya kita mau supaya kita bisa tetap lebih berkompetitif dan berdaya saing. Ini kunci utama. Jadi untuk bisa mencapai target 5,4 itu mungkin saja gitu. Tapi ingat, kita ini tidak berdiri sendiri gitu. Oleh karenanya competitiveness dan daya saing ini adalah kunci. Terima kasih, Pak Misbakun. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah tetap membangun kepercayaan publik bahwa investasi di Indonesia itu menguntungkan. Kemudian terjadi penciptaan lapangan pekerjaan, karena dengan penciptaan lapangan pekerjaan orang mempunyai penghasilan, dengan punya penghasilan orang mempunyai kemampuan untuk melakukan konsumsi, dan itu yang menggerakkan ekonomi. Yang utama adalah APBN ini adalah membangun kepercayaan bahwa negara hadir untuk masyarakat dan kemudian negara melakukan investasi sosialnya di sektor publik dan kemudian memberikan kepercayaan kepada semua masyarakat, baik itu di nasional, regional maupun internasional. Dan ini salah satu menurut saya kenapa sekarang seperti Danantara itu sangat kuat pengaruhnya, karena dia diberi kepercayaan dan fleksibilitas untuk mengemban amanat, yaitu melakukan dorongan pertumbuhan dari investasi yang berasal dari pemerintah. Terima kasih Pak Misbakun. Singkat saja Pak Febrio, silakan. Perhatian Pak Prabowo jelas sekali untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dalam 3-4 tahun terakhir sebenarnya ekonomi kita dengan tumbuh 5% saja, itu setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita sudah menciptakan sekitar 800 sampai 900 ribu net lapangan pekerjaan baru. Jadi mungkin tadi sedikit menyambung Bu Sinta, setiap tahun kita menciptakan 3,6 juta net lapangan pekerjaan baru. Jadi itu lebih dari tambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan baru. Memang jumlah pengangguran yang dicatat oleh Kemenaker
setiap bulan itu totalnya 1 tahun sekitar 70.000. Tetapi penciptaan lapangan kerja itu netnya 3,6-3,7 juta. Baik. Ini yang harus diteruskan. Nah tadi Pak Prabowo jelas sekali bahwa ingin menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ketahanan pangan tadi 40 juta. Baik. Jadi kita ingin melihat bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya sekedar menciptakan pangan, tetapi juga menghidupi banyak pekerja. Selamat bekerja, terima kasih Pak Febrio, Bu Sinta, dan Pak Misbakun, dan juga kepada Bu Mari dan pemirsa. Demikian akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa kembali Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.